Lu perhatiin gak sih pas lagi SEA Games 2025 ini, squad timnas U22 kita tuh gimana ya? Teknik dasarnya tuh kayak kurang banget. Contoh, kontrol bolanya suka lepas, ya kan? Kemudian passing-passingnya juga nggak akurat. Dan juga yang terpenting nih, keputusan-keputusannya itu, misalnya mau passing kemana ataukah shooting gitu ya, shooting luar kotak penalti, itu kok kayak kurang banget gitu. Apalagi dibanding sama 2 tahun yang lalu kayak gitu. Kok kurang banget gitu. Kira-kira kenapa ya? Ini gue di sini niatnya tuh hanya untuk kita ngobrol bareng aja. Dan gue harapin sih lo nulis di kolom komentar ya. Analisa lo kayak apa, pendapat lo kayak apa. Silakan aja. Kalau lo beda pendapat sama gue, monggo, boleh banget, boleh banget. Yang penting kita menyampaikannya dalam situasi yang santai. Kata-katanya juga asik kayak gitu. Beda pendapat nggak masalah sih gitu. Yang masalah kan kalau misalkan kita tuh sudah mulai merendahkan orang lain gitu ya, sudah mulai menghina atau menghujat lah kayak gitu. Jadi kalau beda pendapat, langsung tulis aja nanti di kolom komentar, oke? Oke, balik lagi. Kenapa ya kok timnas U22 kali ini kayak kurang banget gitu? Misalnya di pertandingan yang paling ketara ya emang 2 itu aja ya, pada saat lawan Filipina. Kok kita bisa kalah gitu? Padahal kan di GBK, nih di GBK kita menang 1-0, golnya itu lagi sama lagi skemanya lewat lemparan jauh gitu. Kemudian tahun lalu di 2024 angkatan timnas yang sekarang nih ya masih di kelompok usia U19 di AFF U19 di Surabaya waktu itu kita tuh menangnya, seingat gue ya, skornya itu 6-0 lawan Filipina. Squad Filipinanya mirip-mirip dengan yang ngalahin kita kemarin. Gitu. Jadi di 2025 ini kenapa ya? Jadi malah kurang kayak gitu. Di sini gue cuma pengen menyampaikan sudut pandang gue ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Yang pertama nih dari sisi pelatih. Oke, Coach Indra Safri, respect gue dengan beliau dengan 4 gelarnya ya. 4 gelarnya dari tahun 2013 di masanya Evan Dimas sampai dengan 2024 angkat trofi untuk AFF U19 yang angkatannya Ian Sraven dan juga Donny Tripamungkas gitu. Angkatan yang kemarin di SEA Games itu gitu. Jadi gue melihat tetap Coach Indra Safri harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan cara apa ya? Nanti silakan Esko PSSI yang memutuskan lah gitu, rapat Esko. Jadi maksud gue gini, inget gak lo waktu di zamannya, sorry nih gue menyinggung pelatih yang dulu nih, Coach Sintayong. Kan kadang suka ada beberapa potongan video di mana Coach Sintayong tuh ngajarin pemain timnas untuk passing. Passing tuh begini, kaki begini passing gitu kan. Kemudian Coach Nova Arianto, dia kan gayanya juga mirip-mirip kayak Coach Sintayong ya. Gaya melatihnya gitu ya, gaya ngasih tekanan ke pemain juga mirip kayak gitu. Sama, misalnya kayak kalau passing apa sih waktu itu ngajarin juga teknik dasar, passing begini atau ini bagaimana gitu. Nah di sini gue lihat kemungkinan besar ini belum dilakukan atau tidak dilakukan oleh Coach Indra Safri gitu ya. Jadi untuk kondisi pemain yang memang tidak seperti situasi nggak seperti 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kan di SEA Games 2023 tuh pemain abroadnya nggak banyak. Nggak ada pemain naturalisasi. Oke? Tapi jago-jago. Mereka tuh udah boleh dikatakan ya. Mereka belum masuk timnas senior aja. Itu mereka udah matang sebetulnya. Yuk kita sebut yuk belakangnya kiper Hernando. Itu udah masuk AFF senior dia malahan sebelumnya. Rizky Ridho, Fajar Fatur Rahman, Pratama Arhan. Di bangku cadangan ada Dewangga. Kemudian kita agak ke tengah lagi gitu ya, ada Marcelino, ada Witan lah. Terus kemudian di depannya ada Ramadan Sananta lah. Jadi emang timnas yang U23 tahun 2023 itu emang matang-matang. Secara kualitas mereka beda jauh dengan yang timnas U22 sekarang. Kita jangan kayak Ivar Jenner itu nggak usah masuk hitungan ya. Karena memang dia yang gue kelihatan memang di timnas SEA Games sekarang tuh bagus mainnya ya Ivar Jenner dan juga Donny Tripamungkas. Mereka berdua tuh yang agak mendingan lah gitu ya. Ditambah satu Ian Sraven
di apa namanya, masuk di babak kedua langsung ngegolin 2 gol kayak gitu. Nah, jadi karena timnas U22 kondisi sekarang seperti ini, di generasi sekarang kondisi seperti ini nih ya, maka butuh treatment khusus. Inilah mungkin yang tidak dilakukan. Mungkin ya, ini mungkin ya. Karena memang gue kan bukan orang dalam, gue gak ada info A1 gue. Mungkin info gue A4 gitu ya. Kalau A3 kegedean, gak muat masuk tas gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi, analisa gue kayak gitu. Kemungkinan gak dapet treatment seperti itu. Jadi treatment yang kayak kontrol bola harus kayak gimana gitu kan. Sementara kontrol bola yang terpenting tuh apa sih? Gitu. Kontrol bola yang terpenting adalah nahan bola. Itu yang pertama, nahan bola. Baru habis itu dribble segala macam gitu. Kenapa nahan bola penting? First touch itu penting banget di sepak bola. Temen lo passingnya udah keren nih, akurat gitu ya. Kemudian kitanya first touch-nya jelek, tak bola lepas kemana, kereput udah. Dan untuk kedepannya, gue berharap banget semua pelatih timnas kelompok umur U17, U19 sudah ada ya, Kusnova, dan juga U23 nih, itu adalah tipe pelatih yang sangat detail dan jeli melihat kekurangan dari pemain Indonesia. Karena jujur aja nih, kayak kontrol bola, passing segala macam, kenapa kurang? Memang harus kita akuin. Salah satu adalah tentang infrastruktur di negara kita. Waktu itu Coach Rahmat Darmawan nih di sebuah seminar menyampaikan. Jadi ada pelatih luar atau orang luar nanya, kenapa sih pemain, ini zaman dulu ya, kenapa sih pemain timnas Indonesia tuh suka goreng bola? Maksudnya tuh nggak langsung passing gitu ya. Kemudian Coach Rahmat Darmawan ngasih unjuk. Ada lapangan yang biasa dipakai sama orang-orang main bola. Tuh kayak gitu lapangannya. Gitu. Lapangannya apa? Lapangannya becek gitu ya. Lapangannya nggak rata. Sehingga tidak memungkinkan untuk pemain ini mainnya passing-passing gitu. Pasti dribble bola. Apalagi lapangan becek pasti nahan bola kayak gitu. Habit itu akhirnya ke bawah sampai dengan dewasa kayak gitu. Nah inilah yang gue khawatirkan. Kalau misalkan infrastruktur kita, lapangan-lapangan kita tuh gak mulus, gak rata, ya akhirnya kayak gitu. Kita jarang passing, jarang kontrol bola yang bagus, nerima passing tuh kayak gimana. Lo perhatiin deh dari zaman dulu, menurut orang Indonesia, orang yang jago main bola tuh apa? Yang lari cepet sama yang gocek-gocek, ya kan? Tapi di sepak bola modern, yang larinya cepet bisa diantisipasi sama sistem. Lawan yang suka gocek-gocek bisa diantisipasi dengan sistem modern kayak begitu. Itulah yang gue khawatirkan untuk kedepannya. Nah sementara untuk sepak bola modern kan bagaimana lo nahan bolanya, first touch-nya, bagaimana lo passing-nya, bagaimana lo visi bermain. Abis passing ke sana, gerakannya kemana nih? Ya itulah pokoknya gue yakin para pelatih yang punya pemahaman sepak bola modern lebih paham daripada gue sendiri gitu ya. Moga ya harapan kita nih, kita dapat pelatih timnas kelompok usia yang sangat memperhatikan detail dan juga mampu meningkatkan fisik pemain. Karena udah terbukti waktu Coach Nova Arianto naikin fisiknya dulu nih si timnas U17 ini, akhirnya lolos Piala Dunia. Dan di Piala Dunia memecahkan rekor sebagai negara Asia Tenggara atau negara ASEAN pertama yang mencatatkan kemenangan di Piala Dunia U17. Udah terbukti. Jadi kalau yang muda-muda tuh fisiknya digembleng dulu. Teknik yang dasarnya dibagusin dulu. Baru nanti kita berpikir tentang strategi segala macam kayak gitu. Jadi harapan gue sih ke situ ya. Karena gue yakin banget nih. Kalau pengen, gak usah jojo ya, menguasain Asia Tenggara gitu ya. Fisik, oke, teknik dasar. Nah, coba itu dulu deh. Gitu. Itu yang harapan gue sih kayak gitu. Oke, kita doain aja nih. Semoga SEA Games 2 tahun lagi, kita gak kayak begini. Dan gue yakin SEA Games yang kedepannya itu adalah squad-squadnya itu mulai diisi oleh para pemain U17 yang sudah naik kelas. Meskipun mereka masih U20 ya, tapi gue harap sih mereka sudah bisa ngisi lah untuk squad SEA Games 2 tahun ke depan. Supaya ada perbaikan daripada tahun 2025 ini. Kayak begitu. Oke, gimana? Kalau lo setuju, balik lagi yang gue bilang, silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak setuju juga boleh, silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.
Gue Agung, selaku pemilik channel Kamar Agung, cuma mau bilang, tonton juga video-video gue yang lainnya. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.